warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salma Yunita Brokataran. Saya Keisha Azani. Saya Octaviana Simanjuntak. Dan saya Ketrin Isabel Syanturi. Kami dari kelas 11 I1. Selamat menyaksikan video yang berwawasan dan singkat ini. Maju membantah keringat. Saya akan mendeskripsikan asal-usul dari suku Karo. Suku Batak Karo merupakan salah satu suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, tentunya di Indonesia. Mereka memiliki budaya serta adat istiadat dan bahasanya sendiri yang membedakan mereka dari suku Batak yang lainnya. Suku Batak Karo dikenal juga dengan kearifan lokalnya dalam pertanian, terutama dalam cocok menanam sayur-sayuran di dataran yang tinggi. Mereka menurut cerita dan legenda yang berkembang di kalangan suku Karo, mereka berasal dari kerajaan Sisingamangaraja, disebut juga dengan sebagai Guru Patimpus Sembiring Plawi, yang berkedudukan di desa Kawih Bulu, sekarang masuk wilayah Kabupaten Tanah Karo. Masyarakat Batak Karo biasanya tinggal di rumah panggung tradisional yang disebut dengan rumah adat Karo, yang terbuat dari kayu dan beratap ijuk. Mereka juga memiliki tarian tradisional khas suku Karo yang biasanya dipentaskan dalam upacara adat. Batak Karo juga terkenal dengan masakannya khas yang terbuat dari bumbu suku khas Karo. Secara keseluruhan, suku Batak Karo merupakan bagian dari keberagaman budaya yang kaya di Indonesia. Di sini ada beberapa ciri-ciri khas dari suku Karo. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian sebagai responden tentang tarian khas suku Karo. Tarian suku Karo merupakan bagian penting dari warisan budaya mereka yang turun-menurun dari generasi ke generasi. Tarian tradisional ini biasanya dilakukan dalam acara-acara adat, upacara keagamaan, perayaan kehidupan sehari-hari, atau sebagai ekspresi rasa bersyukur. Beberapa tarian suku Karo yang terkenal antara lain tarian Endurung, tarian Lima Serangkai, Gandang Baka, dan tarian Gundala-Gundala. Setiap tarian memiliki gerakan dan maknanya tersendiri yang melambangkan nilai-nilai kehidupan suku Karo, seperti kebersamaan, kejujuran, dan rasa bersyukur. Melalui tarian tradisional ini, suku Karo menjaga dan memperkuat identitas budaya mereka, serta menghormati warisan leluhur dengan terus melestarikan tarian ini. Suku Karo berharap agar generasi yang mendatang tetap menghargai dan merawat warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh para nenek. Saya akan menjelaskan rumah adat Karo Siwalu Jabu. Rumah adat yang ada di Kabupaten Karo disebut juga dengan sebutan Siwalu Jabu. Untuk jenis dari bangunan rumah adat Karo terbagi menjadi dua, mulai dari bagian atap ada yang disebut rumah Sianjung-anjung dan rumah mercu. Kemudian dari bagian dindingnya ada yang disebut rumah sangka manuk, dan rumah sendi. Rumah adat Karo ini tampak berbentuk panggung sekitar 2 meter dengan dinding miring dan beratap ijuk. Letaknya memanjang dengan ukuran 10 hingga 20 meter dari timur. Dengan pintu pada kedua jurusan mata angin itu, posisi bangunan rumah adat Karo biasanya mengikuti aliran sungai yang ada di sekitar desa. Pada serambi muka semacam teras dari bambu yang disusun yang disebut ture. Bagian setiap bangunan rumah adat yang ada memiliki ciri dan makna tersendiri saat di rumah akan dibuat. Untuk bangunan rumah adat Karo terbagi atas 3 bagian, yaitu atap sebagian dunia atas, badan rumah sebagai dunia tengah, dan kaki sebagian dunia bawah. Sesuai dengan namanya, rumah adat Karo yang juga disebut dengan Siwalu Jabu ini biasanya dihuni oleh 8 hingga 10 keluarga. Untuk masing-masing keluarga yang menghuni rumah juga memiliki peran tersendiri di dalam rumah ini. Terdapat ruangan yang besar dan tidak mempunyai kamar-kamar. Di sini saya akan menjelaskan 3 alat musik Batak Karo, yaitu kulcapi, sarune, pengana, dan gendang. Kulcapi adalah alat musik terbuat dari kayu yang keras sudah tua seperti kayu inggul, kayu tualangan, dan pada bagian ujung kulcapi dibuat 2 lubang yang terletak di tempat cupingan pada bagian perut kulcapi. Dibuat juga bantalan yang berfungsi sebagai ganjalan untuk tempat tali senarnya. Untuk senarnya menggunakan akar enau. Pembuat kulcapi berasal dari desa Sebaraya, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo, di Brastagi, Desa Sarimunte, Kabenjahe. Sarune adalah alat musik
tiup melodi dalam ensembel, masyarakat menggunakan dalam acara-acara khusus seperti upacara adat, pernikahan, kemalangan, kematian. Sarunnya terbuat dari kayu dan tanduk kerbau berasal dari Batak Karo. Penganak alat musik yang dipukul dan berfungsi untuk menggerakkan irama lagu penganak dibuat dari bahan kansa, perunggu, dan pengangan dari kayu. Gendang singanaki adalah alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit binatang gendang. Singanaki yang dipukul berfungsi sebagai pembuat ritme dalam satu ensembel. Alat musik ini dimainkan pada saat upacara adat yang berkaitan dengan pesta. Saya akan menjelaskan pakaian adat Karo. Saya akan menjelaskan ada 3 pakaian adat Karo. Wis nipes, wis bekabulu, wis gatip jongkit. Wis nipes adalah kain tipes yang dipakai oleh wanita Karo dalam menghadiri acara adat. Kadang kain ini juga digunakan beribadah ke gereja untuk menjadi selendang atau perlengkap kebaya. Wis nipes ini wajib dipakai jika ada pesta tahunan atau pesta apapun itu. Ada 2 arti wis nipes merah dan wis nipes hitam kegelapan. Wis nipes merah itu biasanya dipakai untuk acara-acara meriah atau acara pesta tahunan. Wis nipes hitam kegelapan itu biasanya dipakai acara duka yang seperti orang meninggal atau acara duka apapun itu. Wis bekabuluh memiliki arti gembira, tegas dan elegan. Kain adat ini merupakan simbol kewibawaan dan tanda kebesaran bagi seorang putra Karo. Wis nipes ini digunakan sebagai penutup kepala. Biasanya kain ini dipakai para pria sebagai mahkota pada saat pesta adat. Kain ini dilipat, dibentuk atau dijadiin mahkota pada saat perkawinan, mangket rumah, peresmian bangunan, atau cawir mertua. Upacara kematian bagi orang tua yang meninggal dalam keadaan usia lanjut. Wis bekabulu ini bukan hanya dipakai sebagai di kepala atau di pundak untuk ke pesta atau acara apapun itu. Wis bekabulu ini bukan hanya pria yang memakai atau perempuan juga bisa dipakai. Perempuan dipakainya itu sebagai perias atau perlengkap dalam pakaian pernikahan, itu sebagai ditaruh di tudung. Tudung itu disebut sebagai mahkota perempuan. Wis gatip jongkit. Jenis wis ini selanjutnya yakni wis gatip jongkit. Wis ini memiliki makna sebagai ciri atau lambang karakter kuat dan perkasa. Biasanya digunakan luar bagian bawah untuk laki-laki yang dibuat gonje sebagai kain sarung. Gonje itu sebagai kain sarung. Kain ini pun biasanya dipakai putra Karo untuk semua upacara adat. Saya akan menjelaskan makanan khas dari Karo. Yang pertama itu cipang unu-unu. Makanan ini terbuat dari beras ketan sebagai bahan utamanya. Isinya menggunakan gula yang dicampur dengan kelapa parut, dan sebagai baju luarnya pada umumnya menggunakan daun pisang atau sering disebut daun siput. Cipan unu-unu bisa disebut juga kue yang bisa kita dapat dan dinikmati kala ada pesta. Perpulangan atau acara besar lainnya, bisa dikatakan cipan merupakan salah satu simbol dari khasan makanan Karo, dan biasanya di acara besar nggak ada cipan, seperti ada yang kurang gitu. Yang kedua ada tasatulu. Tasatulu dalam bahasa Karo berarti masakan 3 jenis, yakni ayam buras rebus dengan bumbu khusus, cepera atau kuah ayam yang dicampur jagung gongseng, dan sambal getah yakni sambal khas Karo dari cabai rawit atau kincong, jeruk nipis, dan sedikit darah ayam. Tak banyak yang mengenal tasatelu, makanan tradisional Karo yang biasanya hanya bisa dinikmati untuk acara adat tertentu. Kini tasatelu mulai menjadi menu khusus di warung nasi kawasan Kota Brastagi dan Kabupaten Karo. Yang ketiga itu ada gulai kutan. Gulai kuta-kuta dalam bahasa Indonesia adalah gulai ayam kampung. Gulai kuta-kuta merupakan makanan tradisional Karo, salah satu etnis di Sumatera Utara. Yang menjadi ciri khas dan gulai ini adalah bumbu yang digunakan, salah satunya adalah asam celaka atau patika, dan juga kincong atau jongbrang atau juga konceng. Saya akan menjelaskan
Bukit Gundali. Bukit Gundali itu merupakan objek wisata yang terdapat di pinggir kota Brastagi yang terletak kurang lebih 60 km dari kota Medan Jalan Jatim Ginting. Gundali 1, Kabupaten Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22.153. Pemberian nama Gundali oleh masyarakat sekitar memiliki sejarah tersendiri. Awal kisah terbentuknya nama Bukit Gundali adalah terjadi pada masa sebelum Indonesia merdeka. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pemuda berkebangsaan Inggris yang tinggal di daerah Brastagi sebagai penyebar agama Nasrani. Suatu hari ketika berjalan-jalan di sebuah bukit, dia bertemu dengan seorang gadis merupakan penduduk asli daerah tersebut. Gadis itu memiliki paras yang cantik dengan rambut panjang yang terurai. Tutur bahasanya sopan dan lembut membuat sang pemuda begitu terpana dengan seelok sang gadis. Saya akan menjelaskan gaya bahasa masyarakat suku Karo. Masyarakat suku Karo menggunakan gaya bahasa komunikasi tingkat tinggi. Hal ini dikarenakan anak Boro yang berkomunikasi dengan Kalimbubu lebih banyak menekankan komunikasi secara nonverbal daripada verbal. Cara berbicara Karo juga hampir sama cara bicara Batak karena Karo termasuk suku Batak. Saya akan memberikan contoh cara bicara bahasa Karo, yaitu menanyakan kabar. Menanyakan kabar dalam bahasa Karo itu uga kabar lu, itu adalah gaya bahasa Karo atau bahasa Karo. Bujur Mambata Karina telah menyaksikan video singkat dari kami. Bye.